Halo Wibowers, dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Baik, welcome back again bersama saya Bagus, still in the house. Kali ini saya akan merangkum alur cerita anime Shinchou Yusa. Mari kita langsung ke pembahasannya. Cerita akan fokus pada seorang dewi penyembuh yang bernama Alistarte. Dia diberikan tugas untuk menyelamatkan dunia tingkat S. Sebelumnya, dia sudah menyelamatkan dunia beberapa kali dengan memanggil pahlawan. Jadi, sebelum mulai menyelamatkan dunia, doi harus memanggil pahlawan terlebih dahulu. Dia memanggil pahlawan bernama Seiya, karena Seiya memiliki status yang tinggi. Akan tetapi, minusnya, pahlawan ini mempunyai penyakit jiwa, yang membuat dia selalu curiga dan berhati-hati terhadap apapun. Bahkan, sebelum pergi ke dunia tingkat S itu, dia melakukan persiapan seperti latihan fisik, agar levelnya meningkat. Sekarang mereka berada di dalam dewa yang nyatanya, waktu di dalam dewa berbeda dengan dunia lain. Lisa menunggu doi sambil menunggu dan mengobrol bersama Dewi Penyegel Arya Dowa. Mereka membahas tentang saya sebentar. Doi memberikan makanan kepada saya. Dikarenakan saya punya penyakit jiwa, saya pun curiga bahwa makanan itu beracun. Doi pun memberikan kebutuhan kepada saya. Doi juga memberikan bel bila saya sudah siap untuk pergi. Level saya pun meningkat menjadi 15, dan mereka pun pergi ke dunia tingkat S itu. Setelah tiba, mereka pun pergi ke kota Edona untuk membeli perlengkapan tempur untuk saya. Setelah selesai, mereka pun pergi mencari monster. Monster yang ditemui mereka adalah monster lemah level 1. Dikarenakan saya punya penyakit jiwa, saya pun membantai monster itu dengan kekuatan penuhnya. Bahkan sampai monster itu kalah, dia pun masih terus menyerang, berpikir monster itu akan hidup kembali. Karena keributan yang dilakukan saya, mereka menarik perhatian Komandan Raja Iblis Cos Machina yang levelnya 66. Dikarenakan levelnya terlalu tinggi, saya pun langsung kabur dan mereka kabur ke alam dewa. Saya pun berencana latihan fisik lagi agar levelnya meningkat. Ketika sudah latihan di alam dewa selama 2 hari, levelnya pun meningkat menjadi 21. Mereka pun pergi kembali ke dunia tingkat S itu lagi. Machina pun berubah. Pertempuran saya dan Machina pun tidak dapat dihindarkan. Di pertengahan pertempuran, Lista menyadari ada yang tidak beres pada saya. Ternyata saya memakai skill status palsu, dan nyatanya status saya lebih tinggi dari sebelumnya. Pertempuran pun dimenangkan oleh saya. Saya pun mengumpulkan sisa tubuh Machina dan membakarnya dengan kekuatan maksimal, karena berpikir bahwa Komandan Raja Iblis dapat hidup kembali. Kota Edona pun ikut terbakar oleh ulah saya. Setelah saya sudah mengalahkan salah satu Komandan Raja Iblis, saya pun kembali ke alam dewa untuk meningkatkan levelnya dengan cara latihan fisik lagi. Akan tetapi levelnya sudah tidak meningkat lagi. Saya pun membutuhkan latihan yang lebih berat lagi. Arya pun memberi saran, yaitu latihan dengan Dewa Pedang Celsius. Mereka pun langsung latihan berhari-hari. Akan tetapi di sini Celsius menyadari pahlawan itu sakit jiwa. Karena Celsius dipaksa terus-menerus latihan tanpa istirahat. Celsius pun sudah menyerah berlatih bersama saya, sampai-sampai Dewa Pedang itu membuang pedangnya karena trauma berlatih bersama saya. Saya dan Lisa pun kembali ke dunia tingkat atas itu. Mereka menuju ke kota Saimul untuk pergi ke gereja dan bertemu sekutu keturunan naga yang bernama Mars dan Eululu. Karena saya adalah pahlawan sakit jiwa yang curiga terhadap apapun, dia pun menyiram ketua pendeta itu dengan air suci karena saya curiga dia adalah musuh. Dan benar saja, ketua pendeta itu ternyata zombie yang sedang menyamar. Setelah zombinya dikalahkan, seperti biasa, saya membakar zombie itu dengan kekuatan penuhnya. Sampai-sampai gereja itu pun ikut hancur. Karena Mars dan Elu terlalu lemah, saya pun tidak membutuhkannya. Diketahui pasukan zombie akan menyerang kota itu. Saya dan Doi pun pergi untuk mencari pasukan zombie tersebut. Saat saya terbang bersama Doi pun kewalahan karena saya terbang terlalu cepat. Ketika mereka sudah bertemu dengan pasukan zombie, saya pun langsung menggunakan skill meteornya. Pasukan zombie pun lenyap dengan sekali serangan. Beberapa hari kemudian, Mars menghilang. Saya mendapatkan kiriman dari orang asing yang bersihkan cermin. Di dalam cermin ada Mars dan Komandan Raja Iblis yang bernama Death Magla. Death Magla menyiksa Mars secara perlahan-lahan. Seperti biasa, saya lagi-lagi pergi ke alam dewa, lalu bertemu dengan Dewi Berkuasa di sana yang bernama Ishtar. Saya pun meminta Ishtar untuk membuka portal ke lokasi Mars. Dengan begitu, saya bisa pergi ke lokasi Mars. Death Magla mempunyai monster yang diciptakannya yang bernama Dark Virus dengan level 74 dan memiliki pertahanan yang cukup kuat. Akan tetapi hasilnya tetap dimenangkan oleh saya. Mars pun berhasil diselamatkan. Saya juga berubah pikiran. Dia mengajak Mars dan Eululu menjadi rekannya. Akan tetapi tugasnya yang membawa barang. Karena Mars dan Eululu level terlalu rendah, maka mereka pergi ke alam dewa untuk menaikkan level Mars dan Eululu. Mars pun akan berlatih dengan Celsius, sedangkan Eululu berlatih dengan Dewi Api S3. Doi pun tidak sengaja bertemu dengan Dewi terkuat, yaitu Dewi Penghancur Valkyrie. Tanpa dosanya, saya memanggil Dewi Penghancur itu dengan sebutan Dewi Setengah Bugil dan mengajaknya berlatih bersama. Oi Roskyo, ore to keiko shiro. 誰が露出狂だから勇者だからって調子こいてったバラす Tentu saja Valkyrie menolak dan marah karena dipanggil setengah bugil. Akan tetapi Arya datang untuk menenangkan amarah Valkyrie dan Valkyrie pun pergi. Arya pun mengajak saya untuk berlatih dengan Dewi Perang, Adenela. Karena penampilan Dewi Perang Adenela yang tidak seperti Dewi pada umumnya, saya pun memberikan kesannya. 気持ち悪い。
すごく気持ち悪い。 Saya pun langsung berlatih bersama Loli Adenela. Setelah 3 hari berlatih di alam dewa, Mars dan saya pun mengalami peningkatan. Akan tetapi, Elulu tidak ada peningkatan, karena Elulu tidak punya bakat sihir api. Ketika semua sudah siap untuk pergi ke dunia tingkat es itu lagi, Loli Adenela datang dengan penampilan Loli pada umumnya untuk memberikan kue pada saya. Karena saya tidak suka kue, dia menolak. Gak lama setelah itu, Loli ini pun ngamuk, tapi saya tidak mempedulikannya. Mereka pun kembali ke dunia tingkat es itu lagi. Status saya pun dipalsukan kembali, jadi tidak diketahui. Mereka pun pergi ke desa naga untuk mendapatkan pedang terkuat. Karena lokasinya ada di gua, mereka pun membeli obor. Di sana ada portal untuk menuju ke desa naga. Kebanyakan penduduk sana adalah manusia naga. Penduduk sana sudah mengenal Mars dan Elulu karena merupakan keturunan naga. Lalu mereka menemui ratu desa naga yang bernama Lepai. Lepai memberitahu Elulu bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi pedang terkuat yang bernama Exasion untuk mengalahkan Raja Iblis. Caranya dengan ditumpalkan. Ketika malam hari, ada pesta perayaan penyambutan. Elulu harus masuk ke jurang. Tiba-tiba, saya tidak tinggal diam, rekannya jadi tumbal. Lepai pun marah kepada saya dan berubah menjadi naga dengan level 66. Pertarungan pun dimenangkan oleh saya. Dengan jatuhnya Levi ke jurang, dia berubah menjadi pedang, tapi bukan pedang Exasion, melainkan pedang imitasi yang dibuat saya. Setelah keluar dari gua itu, ada salah satu komandan Raja Iblis di dekat benteng Ouga namanya Belbub, levelnya 76, dan memiliki kecepatan dan kelincahan yang tinggi. Mereka langsung pergi ke benteng Olga, dan mereka bertemu dengan kapten kesatria bernama Rosali. Dikarenakan berbeda pendapat, saya pun dan Rosali pun berkelahi. Saya pun gak segan-segan memukul wanita itu. Seperti biasa, sebelum melawan komandan Raja Iblis, saya pun pergi ke alam dewa supaya bisa latihan di sana. Mereka pun pergi ke hutan hijau untuk menemui Dewi Panah bernama Mitis. Saya pun langsung berlatih bersama Mitis, sedangkan Mars dan Elulu berlatih dengan Arya. Dikarenakan Rista dan saya kembali, maka Loli Adenela mengikutinya sampai ke hutan hijau, karena Adenela masih anjing motor lewat. Dikarenakan Loli ini masih dendam kepada saya, dan Adenela pun berniat membunuh saya di saat itu juga. Tapi dengan gombalan maut saya, Loli barbar ini pun bisa dijinakan. Arya memberitahu Risa bahwa Mitis adalah dewi yang selengean. Dia bisa kapan saja dan di mana saja menyerap seksualitas pahlawan yang di dekatnya. Doi pun langsung pergi menemui saya. Di saat itu juga Mitis mau menyerang saya dan yang lainnya. Saya pun langsung membuat Mitis pingsan. Saat selesai, mereka pun pergi ke dunia tingkat es itu lagi. Diketahui, Rosali sudah pergi duluan. Mereka langsung menuju ke sarang Belbub dan bawahannya. Rista pun menyelamatkan Rosali, sedangkan saya bertarung dengan Belbub. Dan pertempuran pun dimenangkan oleh saya dengan kemampuan panahnya. Semua bawahan Belbub pun dibunuh dengan cepat oleh saya. Dan Mas pun mengumpulkan mayat bawahan Belbub. Seperti biasa, saya membakarnya dengan kekuatan penuhnya. Rosali pun memberi informasi bahwa ada armor legendaris di kuil dekat desa Lezale, tempat saya dan kawan-kawan membeli obor sebelum masuk ke desa naga. Lalu mereka pun pergi ke desa tersebut. Setelah mereka tiba di desa tersebut, desa sudah hangus dan zirah legendarisnya sudah dihancurkan oleh salah satu komandan Raja Iblis Kilkapul. Dia bundir untuk melakukan ritual pemanggilan dewa kematian, Crossday Thanatos. Statusnya pun tidak diketahui dan mereka kabur ke alam dewa untuk menyusun rencana. Akan tetapi, Thanatos pun bisa datang ke alam dewa untuk mengejar saya dan kawan-kawan. Gak lama setelah itu, dewa-dewi pun datang untuk melawan Thanatos. Selagi dewa-dewi itu melawan Thanatos, saya pun kabur. Banyak dewa-dewi yang datang untuk melawan Thanatos, akan tetapi semuanya dikalahkan. Di saat itu juga saya bertemu dengan Loli Barbar Adenela. Saya juga minta tolong ke Adenela untuk menghantam Thanatos, tetapi Loli Barbar ini tidak bisa menghentikannya. Kemudian saya memancing dewi terkuat, yaitu dewi penghancur Valkyrie. Thanatos pun kalah oleh Valkyrie berkat skill Valhalla Gate. Efek sampingnya, manusia yang menggunakan Valhalla Gate akan mati, sedangkan Valkyrie adalah dewi, maka dia tidak akan mati. Akan tetapi, saya tetap ngotot ingin diajarkan Valhalla Gate. Saya pun langsung latihan bersama Valkyrie di kamar Valkyrie. Mereka pun langsung bergegas ke dunia tingkat es itu lagi. Di saat saya sudah di dunia tingkat es itu, ada salah satu komandan Raja Iblis Lisa Kaisar bersama pasukannya. Yang bertarung bukanlah saya, melainkan ayahnya Rosali yang bernama Wox. Dia mengalahkan semuanya dengan 2 kali serangan. Di saat Wox ngajak Doi jalan-jalan, ternyata Wox di pihak Raja Iblis. Setelah itu saya pun datang untuk menyelamatkan Doi, dan pertarungan pun dimenangkan oleh saya. Selanjutnya, Doi, Mars, dan Elulu menikmati suasana kota tersebut. Ketika mereka menikmati suasana kota, saya pun meninggalkan mereka.
Doi dan yang lain pun menemui Star untuk mencari tahu keberadaan saya. Mereka pun sedang berada di ruang waktu yang berhenti. Di sana pun ada Arya. Star memberitahu Doi bahwa saya pergi sendirian melawan Raja Iblis. Dikarenakan saya tidak mau kehilangan rekan-rekannya. Saat ini level saya sudah maksimum. Star pun memberikan cerita masa lalu tentang Arya. Arya pernah memanggil saya sebelumnya. Di partinya ada orang lain yang bernama Colt dan Tiana. Saya pun sebelumnya tidak pernah berhati-hati dan terlalu meremehkan musuhnya. Pada saat melawan Raja Iblis, saya sempat menang melawan Raja Iblis tersebut. Akan tapi dia salah. Raja Iblis tersebut memiliki 2 nyawa, jadi dia masih hidup. Raja Iblis itu pun memakan semua party saya, termasuk Dewi Arya. Untuk saya dan Arya hidup kembali, akan tetapi mereka kembali ke tempat asalnya. Dan Doi yang kita ketahui adalah Tiana yang dulu dimakan Raja Iblis dan sekarang menjadi Dewi. Kemudian Doi, Mars, dan Elulu pergi ke tempat Raja Iblis yang sedang dilawan saya. Ketika mereka tiba, saya dan Raja Iblis sedang bertarung. Di tengah pertarungan, saya mengeluarkan skill Valhalla Gate. ハルハラゲート存在するとは Ketika saya menerima efek samping menggunakan Valhalla Gate, Doi pun mengobati setiap lukanya dengan kekuatan dewanya dan saya pun sembuh. Akan tetapi, Valhalla Gate tidak menghilang dan saya pun menggunakan Valhalla Gate untuk kedua kalinya dan akhirnya saya pun mati menggunakan Valhalla Gate untuk kedua kalinya dan dunia yang diselamatkan mereka pun damai. Doi pun pergi ke alam dewa untuk menemui Star. Karena melanggar aturan menggunakan kekuatan dewanya, Doi pun dihukum harus menyelamatkan dunia tingkat SS. Star pun memberi kemudahan kepada Doi untuk memanggil pahlawan yang sama, yaitu saya. Tamat ending yang menyedihkan. Jujur nih, saya pas nonton anime ini, saya tidak tahu endingnya bakalan seperti ini. Dan saya merangkum anime ini akibat requestan dari teman saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa saya yang bersama Rista itu adalah saya yang pernah dulu dipanggil sama Arya. Terus dia sudah mengetahui bahwa dia sudah pernah dipanggil. Jadi dia tidak mau mengulangi kesalahan sama, yaitu terlalu meremehkan musuh. Itulah asal-usul penyakit jiwanya. Oke teman-teman, sekian dulu dari alur cerita anime ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya atau bicara saya yang kecepatan. See you next video.